yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar kalian? Semua sehat? Puji Tuhan. Tetap semangat ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Ibu mau tanya ya. Sekarang hari apa yuk? Hari Minggu. Iya betul, hari Minggu. Tapi ini hari apa? Merayakan apa coba? Nah, kalau hari Jumat kemarin adalah Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus ya, yang disalibkan. Terus pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Nah, sekarang ini Tuhan Yesus bangkit. Hari apa? Betul, Paskah. Nah, sekarang kita akan merayakan Paskah ya, kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Komisi Pembinaan Anak mengucapkan selamat Paskah adik-adik yang dikasihi Tuhan ya. Tuhan memberkati. Nah, kita sudah menang ya. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Mari kita pujikan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah kita memuji nama Tuhan, kita berdoa dulu ya, yang akan dipimpin oleh temanmu Jesselyn. Shalom teman-teman, mari kita berdoa sebelum memulai ibadah Paskah pada hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami bisa mengikuti ibadah online lagi. Tuhan, mohon penyertaan-Mu agar ibadah pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berkatilah untuk guru sekolah minggu kami agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Tuhan, tuntun kami agar dapat melaksanakan firman-Mu dengan baik. Doa ini kami sampaikan kepadamu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih Jesselyn sudah memimpin doa pembukaan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan Yesus sungguh luar biasa, sungguh indah ya. Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita semua ya. Mari kita pujikan kasih Yesus sungguh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh 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 indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus
pujian dari Kak Desmond. Terima kasih Kak Desmond. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan, yaitu Alkitab Buku Terpindah.
Selamat pagi anak-anak, Shalom. Saatnya kalian hendak mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan kalau pada pagi hari ini kami bersama anak-anak-Mu berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kebenaran firman Tuhan boleh tersampaikan dengan baik untuk anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan. Semuanya kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, sebelum kita nanti mendengarkan cerita firman Tuhan, kalian buka Alkitabnya ya, terambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Nah, kalau sudah ketemu, semua duduk manis mendengarkan bacaan firman Tuhan ini dengan baik. Mari bersama-sama. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Nah, puji Tuhan anak-anak, kalian tadi sudah mendengarkan bacaan firman Tuhan begitu indahnya. Sekarang kalian mulai mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, anak, pada pagi hari ini kita merayakan apa? Merayakan Paskah ya, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi kalian harus ingat, 3 hari sebelum kebangkitan Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Lalu dikuburkan, dimasukkan dalam sebuah kuburan gua yang sangat besar dan ditutup pula oleh batu yang sangat besar. Nah, setelah ditutup batu besar, masih dijaga lagi oleh 3 tentara Romawi. Kenapa harus dijaga anak-anak? Karena takut kalau Tuhan Yesus mayatnya nanti diambil atau dicuri oleh orang. Anak-anak, setelah Tuhan Yesus dikuburkan, beberapa hari kemudian, 3 hari ya tepatnya, perempuan ada 3 merencanakan ingin pergi ke kubur Yesus. Maria dari Magdala, Maria ibu Yakobus, lalu Yohana.
Tiga perempuan itu berencana akan pergi ke kubur Tuhan Yesus. Dia membawa rempah-rempah, juga minyak. Nah, tujuannya apa? Membawa rempah-rempah. Nah, rempah-rempah itu zaman dulu digunakan untuk membalur, ya, mengolesi jenazah yang sudah meninggal. Nah, supaya jenazah itu baunya harum, anak-anak ya, bersih, ya, tidak mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Karena itu ketiga perempuan itu tadi berangkat bersama-sama dengan membawa minyak mur dan juga rempah-rempah. Pada pagi-pagi benar sebelum matahari terbit, tiga perempuan itu berangkat menuju kubur Tuhan Yesus. Sampai di sana dia kaget. Waduh, kuburnya sudah terbuka. Batu yang besar itu tadi sudah tidak ada. Ya, siapa yang membuka batu besar itu? Semua kaget, ya, sedih. Akhirnya dia mendekati gua itu. Ternyata benar anak-anak. Ya, di dalam gua itu sudah tidak ada mayat Tuhan Yesus. Yang ada hanya selembar kain kafan. Dia sedih. Kalau kemarin itu dia sedih, ya, perempuan-perempuan ini melihat Tuhan Yesus disalib. Sekarang tambah sedih lagi melihat mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada di tempatnya. Tiba-tiba dalam suasana sedih itu datanglah dua malaikat Tuhan dengan pakaian yang berkilau. Kaget anak-anak, ya, tiga perempuan itu kaget. Lalu malaikat Tuhan itu berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Tuhan Yesus sudah tidak ada di sini. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia sudah ke surga." Anak-anak, ternyata Tuhan Yesus tidak hilang, ya, bangkit. Terus akhirnya malaikat itu mengingatkan lagi, "Apa kamu tidak ingat kalau Tuhan pernah berkata kepada kamu bahwa anak manusia harus diserahkan kepada orang berdosa dan mati, lalu pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati." Jadi anak-anak, berita kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini adalah penggenapan firman Tuhan, ya, penggenapan firman Tuhan. Apa firman Tuhannya? Bahwa anak manusia harus diserahkan kepada orang berdosa, ya, lalu mati, dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Nah, berita kebangkitan Tuhan Yesus ini membuat sukacita, ya. Tiga perempuan tadi sangat senang sekali. Lalu dia buru-buru mau pulang menceritakan peristiwa ini kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Nah, sesampainya di rumah dia bercerita kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, ternyata anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus itu tidak percaya, ya, kalau Tuhan Yesus bangkit. Ada satu murid Tuhan Yesus yang percaya, namanya Petrus. Ya. Petrus diam-diam membuktikan apa benar Tuhan Yesus ini bangkit. Lalu dia pergi diam-diam ke kubur Tuhan Yesus. Nah, ternyata setelah Petrus masuk ke kubur Tuhan Yesus itu, dia hanya menemukan selembar kain kafan. Ternyata benar anak-anak, ya, tiga perempuan tadi ceritanya tidak bohong. Tuhan Yesus bangkit. Setelah itu Petrus pulang menceritakan pada murid-murid yang lain bahwa benar Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, sekarang semuanya murid-murid Tuhan Yesus dan juga tiga wanita itu tadi, perempuan-perempuan yang pergi ke kubur Yesus, yang tadinya bersedih, ya, duka cita, sekarang berubah menjadi sukacita. Kenapa berubah menjadi sukacita? Karena dia mendengarkan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bisa mengalahkan kematian. Setelah Tuhan Yesus mengalahkan kematian, berarti Tuhan Yesus mengalahkan maut dan dosa-dosa kita sudah menang dari maut. Nah, anak, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga bersukacita mendengarkan kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ini? Ya, hari ini kalian merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ya, dari kematian. Nah, tentu kalian pasti bersukacita. Kalian pasti berubah seperti tadi murid-murid Tuhan Yesus dengan melihat Tuhan Yesus bangkit, ada perubahan dari duka cita menjadi sukacita. Apakah kalian juga ada perubahan dari duka cita menjadi sukacita? Tentu ada, ya, anak-anak. Pak Dwi juga sukacita sekarang. Tuhan Yesus sudah bangkit, tidak mati lagi, ya. Pak Dwi juga sukacita. Nah, dengan sukacita ini, bagaimana kita membalaskan Tuhan yang sudah
menghapuskan dosa kita lewat kebangkitannya. Kita harus bersyukur ya, perubahan yang kita tunjukkan kepada Tuhan, kita harus bersyukur. Nah, cara kita bersyukur bagaimana? Nah, kita harus berubah menjadi orang yang baik. Kalau tadi kita sedih, menjadi orang yang bersuka cita. Kalau kemarin kita nakal, menjadi anak yang tidak nakal. Kalau kemarin itu suka membantah orang tua, sekarang sudah berubah, harus menjadi anak yang baik, anak yang patuh pada orang tua. Itulah anak-anak, berita kebangkitan pada hari ini, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, membawa perubahan semua orang, termasuk kalian semua. Ya, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah bisa menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan, amin. Nah, anak-anak, sekarang ini yang penting bagi kalian, ada ayat hafalan yang harus kalian ingat-ingat ya. Ayat hafalannya terambil dari Yohanes pasal 16 ayat 20b ya. Yohanes pasal 16 ayat 20b. Pak Dwi bacakan ya, bunyinya bahwa duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Nah, itulah anak-anak ayat hafalan yang harus kalian amini ya. Duka citamu berubah menjadi sukacita. Puji Tuhan, amin. Shalom. Terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati kalian semua. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan persembahan ya. Adik-adik, persembahannya bisa dimasukkan amplop, setelah itu dititipkan orang tua kalian kalau ke gereja ya, atau dikirim ke kantor gereja ya. Mari kita pujikan, bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari adik-adik, kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas hari ini. Kami boleh membawa persembahan kami kepadamu. Berkati dan sucikan ya Tuhan persembahan kami. Berkati juga Bapak Ibu Penatua Tuhan yang mengelolanya. Biarlah semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Kiranya Engkau mau tolong kami agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus dosa kami. Sehingga hari ini kami boleh merayakan Hari Raya Paskah, yaitu Engkau sudah bangkit dan memenangkan atas maut untuk kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan, Kau mau tolong kami, biarlah pandemi COVID-19 boleh segera berlalu Tuhan, agar kami bisa beraktivitas seperti biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami beralaskan doa ini hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin.
hari ini sudah selesai. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi jarak. Selamat Paskah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Dadah.